Itu ada ya Mas? Mas sudah ada kok benar. Iya. Ini 3. Maaf nih. Nanti siapa ini? Siapa aja? Tengah itu siapa Mas? Apa? Yang tengah? Nanti. Hah? Apa namanya? Nggak ada. Orang. Nggak ada namanya itu siswa. Coba menang siapa? Hah? Ah, tuh. Betul. Hmm. Tak tutup. Hilang mana? Mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari yang menggunakan melibatkan yang namanya peningkatan sektor pekerjaan khusus sebelum ada komunikasi serta baru perbedaan dari itu dan untuk yang namanya dan lambat dan namanya oleh berhasil yang berlebihan misalkan tekstur kulit yang digunakan dan mengurangi namanya pengambilan mengurangi namanya dan bisa stimulus dan merasa namanya seperti dengan cara meningkatkan kesukaan yang berhubungan dengan yang namanya keluarga sehingga meningkatkan yang namanya aktivitas dan juga namanya kekencangan kulit dan juga meningkatkan produksi glikens seperti kemudian keuntungan yang namanya ya sudah ada satu lagi siapa ya Mas? Raya. Raya itu siapa? Siswa? Siswa mana? Pemain sih? Siapa? Relatif. Nggak ada kan pusaranya? Iya. Siapa ini? Nama samanya sih. Hah? Islam tapi nama samaran. Oh gitu. Langsung dimulai aja kok. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bisa langsung ya. Bisa langsung untuk saat ini. Sebelumnya untuk kali ini kita mau bahas tentang yang namanya
soal persiapannya namanya untuk UTBK. Kode soalnya adalah PMY 606 gitu. Ya kan? Seperti biasa, di bagian yang pertama atau part satunya nanti dibagian menjadi yang namanya 3. Yang pertama adalah yang namanya utasan, terdiri dari yang namanya nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian nanti dilanjutkan untuk yang namanya part kedua. Part kedua berupa yang namanya reading comprehension, berarti di situ akan ada yang namanya 2 teks pada yang namanya part kedua. Di situ dimulai dari yang namanya nomornya untuk pertanyaannya, berarti dia akan dimulai dengan yang namanya nomor 7 sampai dengan nomor 12. Kemudian yang terakhir part 3-nya dimulai dari yang namanya nomor 13 sampai dengan closing terakhir sendiri yang ada muncul di nomor 20. Seperti biasa, kalau untuk yang namanya part 1 yang akan dikaitkan dengan yang namanya utasan, ya kan, yang sudah seperti yang dikatakan adalah bahwa utasan akan terdiri dari yang namanya 7 nomor, berarti otomatis poin untuk mengejar yang namanya benar akan lebih banyak daripada salahnya karena satu, terdiri dari yang namanya seseorang yang akan memunculkan, seseorang yang di awal itu akan memunculkan yang namanya sebuah yang namanya isu, dan kebetulan yang di sini yang dimunculkan adalah seseorang yang punya namanya itu adalah warrior, ya kan? Nama dia adalah warrior, ya kan? Kemudian setelah itu, ya kan, warrior itu dia akan yang namanya memunculkan isu, dan kemudian mungkin saja apakah dia akan memunculkan yang namanya sebuah pertanyaan pada yang namanya akhir utasannya dia. Kemudian ada respon dari yang namanya beberapa orang yang muncul, dan kebetulan di sini para respondernya itu di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lumayan banyak di situ. Dan yang dibahas di sini adalah tentang yang namanya reforestation atau yang namanya penghijauan hutan kembali. Oke, yuk sekarang kita mulai untuk yang namanya permulaan isu atau the beginning, ya, awal dari yang namanya sebuah isu. Muncul seseorang, ya kan, seseorangnya itu di situ yang disebutkan itu adalah yang namanya warrior. Warrior mengatakan bahwa did you know, ya kan, did you know, apakah kamu tahu tentang yang namanya penghijauan hutan, gitu aja bisa membantu untuk yang namanya di sini ada kata-kata remove. Remove di sini bisa kamu ganti dengan yang namanya yang paling gampang biasanya kamu ingat dengan menggunakan yang namanya kata-kata delete atau menghilangkan, gitu aja, ya kan, menghilangkan yang namanya hampir 10 gigaton dari yang namanya CO2 dari yang namanya atmosfer, dan itu adalah setiap tahunnya, ya kan. Ini dia sudah memunculkan pertanyaan, apakah kamu tahu? Udah. Terus kemudian mari kita bicarakan tentang yang namanya pentingnya pohon untuk yang namanya combating, berarti otomatis sama saja dengan ketika kamu menggunakan yang namanya kata-kata fight, itu aja, atau yang namanya melawan yang atau menanggulangi yang namanya climate change, berarti otomatis yang namanya perubahan iklim. Itu dia isu yang pertama yang dimunculkan adalah hal tersebut. Kemudian orang pertama yang merespon itu namanya adalah Tree Hugger di situ, ya kan. That's amazing, ya benar, sangat luar biasa, ya kan. Pohon benar-benar yang namanya lungs di situ intinya adalah paru-paru dari yang namanya planet kita. But what about? Bagaimana dengan yang namanya tantangan dari yang namanya reforestation tersebut? How can we ensure? Seperti biasa, di sini muncul yang namanya ketika kamu bertemu dengan yang namanya can, ya kan? Seperti biasa, ketika kamu bertemu dengan yang namanya can dia atau otomatis akan diikuti oleh kata kerja bentuk satu yang dijatuhkan kepada yang namanya kalimat aktif, ya kan? Kebetulan di sini muncul yang namanya verb satunya itu adalah ensure dari kata-kata sure, ya kan? Kemudian di depannya, ya kan, dari kata-kata sure yang artinya adalah yakin. Kemudian di depannya ditambahi dengan yang namanya and, maka dia berubah menjadi yang namanya sebuah verb. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa tanaman yang baru aja ditanam, ya kan, atau pohon yang baru saja ditanam itu bisa yang namanya bertahan dan juga yang namanya berkembang atau tumbuh terus-menerus. Kalau seumpamanya kamu agak bingung dengan menggunakan kata ini, maka silakan saja yang paling gampang untuk diingat itu adalah
kata-kata yang biasa kamu dengar yaitu kata-kata develop gitu aja, ya kan, berkembang. Terus kemudian great point, pohon itu ngomong, ya kan, wah poin yang sangat bagus, ya kan, memastikan untuk yang namanya bertahannya yang namanya pohon-pohon yang ditanam, yang baru ditanam, ya kan, require, itu sama saja dengan yang namanya kamu menggunakan yang namanya kata-kata apa? Needs, ya kan, menggunakan yang namanya kata-kata need, membutuhkan yang namanya rencana yang sangat berhati-hati, kemudian langsung masuk ketika ada koma, ya kan? Ketika ada koma di situ dia akan punya sifat bagaimana ketika koma, apa yang di depan sama yang di belakang, dia akan punya yang namanya sifatnya bagaimana? Setara, oke? Apabila setara, lihat cek bagian belakang, di situ ada kata-kata careful planning. Dia berakhiran dengan yang namanya apa? Ing. Maka otomatis setelah di belakang koma, maka belakangnya juga dia ditambah dengan yang namanya bentuk ing, kesetaraannya juga muncul. Dan satu lagi ini ditambahi dengan menggunakan yang namanya kata-kata apa? And, yang sudah jelas dia itu sifatnya setara. Di sini dikatakan membutuhkan yang namanya perencanaan yang sangat berhati-hati, kemudian proper soil preparation atau persiapan yang namanya tanah yang sangat bagus, dan satu lagi adalah adequate watering, yaitu apa? Sama-sama ing di sini berarti apa? Air yang di sini artinya adalah cukup. Oke, kemudian selanjutnya adalah we must also involve, ya kan? Kita juga harus yang namanya melibatkan, ya kan? Kita harus melibatkan yang namanya komunitas lokal, ya kan? Pada yang namanya proses penghijauan hutan kembali. Selesai di situ, Bon. Kemudian, Darcy dia mengatakan bahwa yang namanya reforestation, ya kan, itu hanya satu bagian dari yang namanya solusi atau penyelesaian masalah. Dan itu hanya di sini penegasannya adalah kata-kata just one, hanya satu bagian, ya kan. Terus selanjutnya adalah kita harus yang namanya mengacu juga kepada yang namanya akar. Karena, ya kan, deforestation berarti otomatis kalau berarti mengulang kembali, kalau D berarti turun, ya kan. Berarti deforestation itu artinya adalah penggundulan hutan, ya kan, berarti dia negatif meaningnya. Penggundulan hutan contohnya adalah adanya yang namanya agriculture atau yang namanya perluasan ladang dan juga yang namanya urbanisasi. Udah, ini juga penyebab dari yang namanya deforestation. Kemudian, podcaster dia mengatakan seperti ini, I disagree. Saya sangat tidak setuju, ya kan? Reforestation itu hanya sebagai yang namanya apa? Bagiannya saja. Kita perlu untuk yang namanya mengaitkannya dengan yang namanya ini juga sama. Akar yang menyebabkannya apa? Menyebabkan perubahan iklim, ya kan? Like, ya kan? Seperti yang namanya konsumsi bahan bakar fosil, itu dia. Oke, next, naik ke bawahnya, turun ke bawahnya lagi. Yang ini justru mengatakan adalah I agree. Itulah kenapa saya sekarang ini ya kan sedang bekerja pada yang namanya pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Seperti biasa di sini sustainable adalah sebuah kata yang sangat sering muncul pada yang namanya typical model soal UTBK, ya kan? Yang artinya adalah berkelanjutan. Yang juga bisa promote, ya kan? Atau bisa kamu ganti dengan menggunakan yang namanya kata-kata encourage, gitu kan? Yang namanya mendukung, yang namanya penghijauan hutan kembali, dan bisa reduce berarti turun. Yang artinya adalah mengurangi. Mengurangi yang namanya deforestation atau penggundulan hutan. Boris mengatakan, let's not forget, ya kan? Tapi tidak melupakan yang namanya pentingnya untuk yang namanya melindungi hutan-hutan yang masih ada. Tetap ya, dia tetap mengingatkan. Seperti dia bahasanya adalah mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan yang namanya hutan yang masih ada. Kemudian conservation effort atau usaha pelestarian seperti mendirikan yang namanya daerah-daerah yang bisa dilindungi itu adalah crucial.
Krusial sama saja dengan yang namanya kita menyebut dengan menggunakan yang namanya paling gampangnya adalah kata-kata important. Kalaupun tidak, silakan kamu boleh menggantinya dengan menggunakan yang namanya kata-katanya adalah essential. Oke, ini adalah yang namanya hal yang sangat penting untuk yang namanya perlindungan keanekaragaman. Udah, and then yang terakhir, Foodie 88 dia mengatakan bahwa apakah tiap orang itu sudah mencoba tentang yang namanya, oke, tiba-tiba nih orang keluar dengan kalimat seperti ini. Apakah tiap orang sudah mencoba bahwa yang namanya ada kafe baru vegan loh yang ada di downtown atau pusat kota, ya kan? Toast avokadonya itu sangat luar biasa, enak banget gitu. Dia ngomongnya seperti itu. Oke, yuk cek sekarang. Seperti biasa, ya kan? Ketika kita sudah mengetahui dan yang namanya poin utamanya, ketika pada yang namanya sebuah utasan dikatakan utasan lebih bisa untuk yang namanya mengejar poin benar daripada salah, maka lihat dari yang namanya cuitan-cuitan yang muncul di atas, kalimatnya tidak begitu atau kata-katanya tidak begitu untuk yang namanya membahayakan atau tidak yang namanya dia termasuk familiar word, maka otomatis ketika di nomor 1 ada pertanyaan seperti ini, what is the main concern that, ya kan? Apa sih keprihatinan utama bahwa yang namanya warrior, ya kan, tentang yang namanya reforestation, tentang yang namanya penghijauan hutan kembali, itu dia. Maka secara otomatis di situ dikatakan bahwa cek satu persatu, ya kan? Satu persatu dari A di situ adalah kata kuncinya adalah need. Need artinya adalah pentingnya. Dia malah ngurusi pentingnya tentang yang namanya apa? Pentingnya tentang yang namanya akar yang menyebabkan deforestation. Itu dia. Oke, bagaimana? Tinggal dulu kita keep. Oke, next kemudian. Yang B adalah membahas tentang yang namanya pentingnya melindungi hutan yang masih ada. Dan juga yang namanya melestarikan tentang yang namanya keanekaragaman. Oke, terus kemudian lanjutin lagi. Ini juga luas. Kemudian signifikansi itu artinya adalah pentingnya yang namanya reforestation, ya kan? Penghijauan hutan kembali untuk yang namanya menyelesaikan atau menanggulangi yang namanya perubahan iklim. Itu dia, mungkin bisa masuk, ya kan? Terus kemudian kata kuncinya di sini muncul yang namanya preposition. Oke, preposition di depannya itu ada kata-kata impact. Impact artinya adalah dampak. Apakah yang dibahas tentang yang namanya dampak konsumsi bahan bakar? Ya kan? Padahal dari awal, ya kan, yang dibahas dari awal itu membicarakan tentang yang namanya apa? Reforestation. Kemudian coba lagi dilihat ini di kedua, reforestation. Ya kan? Terus kemudian dicek lagi di sini ada kata-kata reforestation. Kemudian muncul reforestation. Reforestation menjadi kata yang terus-terusan diulang, makanya secara otomatis, ya kan, kalau ada hanya yang dibahas tentang yang namanya efek dari yang namanya konsumsi dari yang namanya bahan bakar fosil, berarti otomatis coret. Oke, kemudian lanjutin lagi. Apakah di situ ada kata-kata role? Role di situ meaningnya adalah apa? Role meaningnya adalah peran, ya kan? Peran. Peran apa? Ingat di sini ada yang namanya apa? Preposition. Udah, ambil kata bendanya. Peran dari yang namanya teknologi. Apakah yang dibahas adalah teknologinya? Tidak sama sekali. Oke? Berarti otomatis dari yang namanya A sampai dengan E, secara otomatis kita sudah menghilangkan yang namanya dua. Ada dua yang hilang. Oke? Next, kemudian berarti yang manakah? Oke, yang menjadi yang namanya handle-nya si warrior. Warrior adalah yang namanya pentingnya yang namanya itu kan, pentingnya yang namanya reforestation di situ untuk apa? Tujuannya adalah untuk yang namanya menanggulangi yang namanya perubahan iklim, ya kan? Muncul di situ. Berarti kata kuncinya adalah ngambil dari yang namanya cetusan isu yang diucapkan oleh yang namanya orang pertama. Orang pertama yang mengucapkan itu adalah apa? Muncul yang namanya jawabannya adalah apa? C. Di situ ada kata-kata apa? Reforestation.
in overcoming climate change, itu dia. Oke, nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, geser, ya kan? Siapa, ya kan, yang mengatakan tentang yang namanya poin, tentang yang namanya kompleksitas dari yang namanya penghijauan hutan dan juga yang namanya keberlanjutan dari tanaman-tanaman yang baru ditanam, itu dia. Siapakah yang mengatakan hal tersebut, ya kan? Kan harus berhati-hati dengan tanaman ini dan sebagainya. Oke, cek di situ ya. Oke, cek di situ dikatakan. Nah, ada yang namanya kata kuncinya di situ adalah kata-kata kompleksitas. Betapa ribetnya tentang yang namanya penghijauan hutan kembali, gitu kan? Berarti otomatis siapa yang ngomong? Kita cek di situ dari yang A. Yang A siapa yang ngomong? Kebetulan yang A yang ngomong adalah Warrior. Ingat, Warrior adalah orang pertama yang mengeluarkan yang namanya isu. Kemudian kalau yang B berarti tidak. Kemudian yang B, Trihager bagaimana? Trihager dia mulai dengan bagaimana kita bisa yang namanya yakin bahwa yang namanya tanaman yang baru ditanam itu bisa berkembang dan bisa bertahan dan bisa berkembang. Oke, mungkin bisa masuk. Kemudian si Bon bagaimana? Oh, keterangan yang bagus. Memastikan yang namanya ini membutuhkan. Oke, berarti ini yang dibahas itu adalah apa? Tentang yang namanya cause effect. Terus kemudian masih tanda tanya. Kemudian yang D ngomongin tentang apa? Yang D malah dia cenderung membahas tentang yang namanya apa? Rootnya. Oke, pada apa? Pada yang namanya kasus deforestation. Itu dia. Ya. Kemudian yang E bagaimana? Yang E yang ngomong adalah siapa? Yang dia yang ngomong adalah tentang Leo. Leo itu dia ada hubungannya dengan karena dia posisinya bekerjanya pada yang namanya yang ada urusannya dengan yang namanya teknologi. Berarti yang D error, kemudian yang E salah, tinggal dua pilihan antara yang namanya B sama C, antara yang namanya tree dengan yang namanya bone. Kita ulang sekali lagi di situ. Sri ngomong, wah luar biasa. Pohon itu benar-benar yang namanya paru-paru dari planet kita. Tapi bagaimana tantangan? Di sini kan yang kompleksnya ini kan, berarti cenderungnya yang membahas hal tersebut adalah omongannya dari yang namanya siapa? Omongannya si Tri, itu dia. Berarti nomor 2 sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah B. Lanjut. Dersi ngomong seperti apa? Diingat-ingat ya omongannya si Dersi, ya kan? Postingannya si Dersi atau cuitannya si Dersi. Dia ngomong seperti ini. Reforestation, oke. Reforestation itu artinya adalah, seperti tadi saya katakan, reforestation itu artinya adalah penghijauan hutan hanya satu bagian dari solusi. Kita harus, ya kan, mengacu kepada akar yang menyebabkan apa? Menyebabkan yang namanya pengundulan hutan. Itu dia. Kita cek satu persatu. Yuk. Yang A, di situ ada kata-kata provide. Provide artinya adalah menyediakan anekdot tentang reforestation. Anekdot yang kamu analisa di sini bagaimana? Nyambung apa tidak dengan yang namanya kombinasi Dersi? Tidak sama sekali. Kemudian lanjutin lagi. Yang B, ada kata-kata express. Berarti mengungkapkan disagreement, ya kan? Ketidaksetujuan dengan yang namanya ide dari yang namanya penghijauan hutan. Apakah Dersi itu menyatakan tidak setuju? Salah. Oke, lanjutin. Ask a question, bertanya tentang yang namanya efektifnya dari reforestation. Apakah dia mengatakan hal tersebut? Mengatakan dari yang namanya kata-kata si Dersi. Dersi cuma mengatakan bahwa yang namanya penghijauan hutan hanyalah yang namanya satu bagian. Kita harus mengacu pada ini. Tentang keefektifan dari yang namanya tidak sama sekali. Kemudian yang D adalah mendorong produk atau pelayanan yang dikaitkan produk, ya, sebuah produk yang ditegaskan di situ berarti otomatis salah. Berarti otomatis ketemu jawabannya ya. Provide a new insight, pandangan tentang yang namanya pentingnya mengacu kepada yang namanya inti masalah dalam yang namanya thriving, mengendalikan tentang yang namanya
deforestation. Analisanya deforestation tadi di situ. Oke. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? E. Lanjut. Nomor 4. Tadi sudah saya katakan bahwa di situ yang ditulis secara yang namanya huruf tebal, Kak tadi, ya kan, memastikan untuk yang namanya bertahannya tanaman atau pohon-pohon yang baru ditanam membutuhkan yang namanya rencana yang berhati-hati, kemudian persiapan tanah yang bagus, dan juga yang namanya air yang cukup. Sudah, gitu aja. Oke, berarti otomatis sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Cukup, itu biasanya kamu ganti dengan menggunakan yang namanya kata-kata apa? Enough, gitu kan? Atau menggunakan kata-kata apa? Sufficient, gitu kan? Udah. Tapi di sini pilihannya tidak ada semuanya. Maka kamu boleh menggunakan yang namanya kata-kata apa? Silakan pakai kata-kata apa? Ample, itu dia. Oke, defisit itu artinya turun, kemudian breakthrough juga yang namanya sebelumnya, konservasi itu pelestarian, kemudian tender bisa berarti yang namanya ya bisa berarti yang namanya shop, itu dia. Oke, yuk lanjut. Berarti ketemu jawabannya adalah B. Apa sih tone? Oke, yuk kita bermain dengan yang namanya tone. Apabila kita bermain dengan yang namanya tone, berarti otomatis alias kita bermain dengan yang namanya apa? Nada. Nada apa? Nada dalam yang namanya teks, ya kan? Sama saja kita membicarakan tentang yang namanya sebuah apa? Sebuah attitude, itu dia. Oke? Ingat, bayangan yang utama adalah satu. Ketika kita membicarakan nada atau attitude, ya kan? Sing paling gampang silakan saja kamu bagi menjadi dua, ya kan? Apakah dia masuk ke dalam yang namanya berbau yang namanya apa? Positif, atau berbau yang namanya apa? Negatif, gitu aja. Tadi yang dibicarakan tentang yang namanya apa? Reforestation, gitu kan? Nah, berarti bagaimana kalau kata kuncinya kita ambil konfrontatif, berarti otomatis berarti dia akan berkaitan dengan yang namanya apa? Kontra. Kontra berarti otomatis bertentangan, ya kan? Berarti karena ini yang namanya reforestation, meaningnya itu jatuhnya ke arah, cenderungnya ke arah apa? Positif, maka kontra salah. Kemudian turun yang kedua, ya kan? Tentang yang namanya informatif. Memberikan tentang yang namanya hanya sekedar info saja, ya kan? Ketika hanya info saja, berarti posisinya mungkin saja bisa di tengah-tengah, yaitu hanya bersifat yang namanya apa? Netral. Oke? Critical, berarti otomatis dia akan yang namanya apa? Mengkritik. Kalau dia mengkritik, ya kan? Dia menggunakan yang namanya kritik, berarti otomatis, ya kan? Otomatis dia akan jatuh pada yang namanya bentuknya adalah apa? Negatif, ya kan? Agresif juga sama, tidak ada kesan agresif di sini, error, ya kan? Maka di situ analisanya tentang yang namanya reforestation sebagai yang namanya sebuah yang namanya isu yang dikembangkan, ya kan? Bersifat yang mana pendapat masing-masing, maka dia jatuhnya kepada yang namanya secara objektif, itu dia. Oke? Lanjut, ya kan? Pon, ya kan? Merespon tentang yang namanya postingannya Warrior, tujuannya untuk apa? Bisa kalian cek di sini. Pon ngomong apa di situ? Muncul dengan menggunakan kata-kata the great point. Memastikan yang namanya bertahannya yang namanya pohon-pohon yang baru ditanam itu membutuhkan rencana yang bagus, air yang cukup, dan sebagainya. Maka otomatis silakan saja kamu cek di situ. Oke? Yuk cek di situ ada kata-kata disagree. Kan ini hanya yang namanya ensure, kata kuncinya. Sama saja dengan yang namanya apa? Make sure, itu kan? Udah. Kalau disagree bagaimana? Berarti tidak ada hubungannya. Oke? Next, kemudian kalau yang B, di sini ada kata-kata share. Share berarti otomatis dia intinya adalah apa? Intinya adalah membagi. Membagi apa? Dia membagi tentang yang namanya apa? Membagi pengalaman. Oke?
membagi pengalaman. Dia share pengalaman atau tidak? Tidak sama sekali. Oke, berarti coret. Kemudian turun ke bawah. Ask a question. Ya kan? Bertanya tentang tantangan. Dia tanya, apakah di situ Bon itu bertanya? Ya kan? Kan dia hanya make sure, kata kuncinya itu kan, kita harus memastikan. Bertanya atau tanya. Tanya tentang. Udah, gitu aja. Tanya tentang. Udah? Berarti tidak. Oke, lanjut. Kemudian turun. Ada kata-kata apa? Provide. Ya kan? Ada kata-kata provide berarti artinya adalah menyediakan. Menyediakan yang namanya info tambahan, ya kan? Tambahan tentang yang namanya penghijauan hutan. Oke? Ada tambahannya atau tidak? Oke, kita keep dulu. Turun ke bawah, ada kata-kata change. Malah dia change sendiri artinya adalah apa? Change artinya adalah mengganti. Mengganti subjek dengan topik yang berbeda, tidak ada hubungannya. Oke? Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Nah, karena dengan kata kuncinya di situ adalah apa? Dia make sure, itu dia. Oke, nomor 6 sudah ketemu jawabannya. Oke, di sini kebetulan yang utasan itu hanya 6 nomor saja. Kita lanjutkan untuk yang namanya part kedua yang terdiri dari 2 teks, yaitu teks 1 dan teks 2, ya kan? Tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk yang namanya yang berkaitan dengan yang namanya pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya itu yang pertama itu adalah, kita cek di sini, ya kan? Berdasarkan teks 1, hati-hati, poinnya hanya pada teks 1. Yang manakah yang not a benefit? Oke. Yang namanya di sini ada kata-kata apa? Bukan apa? Bukan yang namanya manfaat. Atau apa? Manfaat atau yang namanya sebuah apa? Keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan retinol pada yang namanya kesehatan kulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah what can happen? Apa yang terjadi jika, ya kan, retinol digunakan dengan tidak benar? Atau ini ada kata-kata proper, ya kan? Proper itu sama saja dengan ketika kita menggunakan yang namanya kata-kata good. Kalau improper berarti artinya adalah menjadi negatif, ya kan, tidak baik. Atau yang namanya excess alias apa? Di sini artinya adalah berlebihan. Oke, apa yang terjadi? Kemudian turun ke bawah. Yang manakah di bawah ini yang merupakan, ingat kata kunci, main idea dari yang namanya teks 1. Itu dia, yang manakah? Terus kemudian nomor 10 adalah seperti biasa. Ada yang namanya kalimat. Kalimatnya diawali dengan petik dan diakhiri dengan yang namanya apa? Petik. Ya kan? Kemudian di sini ada kata-kata restate, ya kan? Berarti restate di situ artinya adalah di situ ada pernyataan yang diulang kembali yang punya arti yang sama. Well, retinol can be effective, ya kan? Sementara kalau yang namanya retinol itu bisa menjadi yang namanya bahan skincare yang efektif, ya kan? Ini berpotensi berbahaya dan juga kontradiktif, dan kontradiktif seharusnya tidak overlook, itu abai. Berarti di sini should be seharusnya tidak diabaikan, itu dia. Oke, next nomor 11. Saya belum akan mengatakan ini artinya apa dulu, itu aja. Di sini ada kata-kata adverse effect, ya kan? Artinya adalah sebuah apa yang apa, gitu aja, ya kan nanti. Terus kemudian yang ada di nomor 12, apa yang dapat conclude seperti biasa, ya kan? Conclude itu bisa kamu ganti dengan yang namanya infer, pakai ed, ya kan? Kalau infer, ya kebetulan di sini ada ed-nya, di sini ada ed-nya juga. Apa yang dapat disimpulkan dari yang namanya 2 teks tersebut? Itu dia untuk yang di nomor 12. Ya, cukup itu ya yang di itu. Berarti untuk yang nomor 2 berarti sampai dengan di nomor 12. Oke, yuk kita mulai untuk yang namanya mencoba untuk menjawab yang ada di part kedua bacaan yang namanya teks 1 di situ. Part 2 teks 1 di situ kebetulan ada
1, kemudian 2, 3, kemudian 4. Oke, ada 4 yang namanya paragraf pada teks 1. Kita mulai sekarang, cek di situ. Retinol adalah derivatif, ya kan? Derivatif itu artinya adalah turunan. Retinol adalah sebuah turunan dari yang namanya vitamin A. Has been extensively used, sudah digunakan sangat terus-menerus pada yang namanya dermatologi dan perawatan kulit. Dan ini adalah manfaat yang sangat remarkable, berarti artinya adalah sama saja kalau saya menggunakan yang namanya kata-kata amazing, luar biasa, ya kan? Ada yang namanya karena manfaatnya yang luar biasa pada kesehatan kulit dan regenerasinya. Terus kemudian senyawa lipofilik memainkan yang namanya peran krusial atau boleh diganti dengan yang namanya kata-kata apa? Important. Peran penting pada yang namanya pengelolaan atau penanganan yang namanya homeostasis skin, kulit. Mendorong yang namanya turnover itu pergantian sel dan juga meningkatkan yang namanya produksi kolagen. Yang di part yang kedua adalah mekanisme dari yang namanya retinol melibatkan apa di situ? Melibatkan yang namanya di situ artinya adalah melibatkan yang namanya binding, ya kan? Kayak yang namanya blok untuk yang namanya reseptor nuklear yang spesifik, dan juga seperti contohnya adalah retinoic acid reseptor dan juga yang namanya retinoic X reseptor. Kemudian yang ketiga, ya kan, retinol mendorong yang namanya perbedaan, yang namanya proliferation cell yang berlebihan, ya kan, ini pemblokan atau yang namanya penghalangan, dan juga yang namanya keratin. Hasilnya bagaimana? Ini bisa yang namanya meningkatkan yang namanya tekstur kulit dan juga yang namanya munculnya garis-garis dan juga kerutan itu bisa dikurangi. Berarti sama saja ini membicarakan tentang yang namanya segi positif. Oke, terus kemudian dilanjutin lagi, ya kan? Terus kemudian menghasilkan ini merangsang yang namanya produksi kolagen dengan cara meningkatkan, ya kan, gen yang dikaitkan dengan yang namanya kolagen. Ditambah lagi meningkatnya yang namanya elastisitas kulit dan juga kekencangan kulit. Retinol juga enhance, sama saja dengan kita membicarakan yang namanya kata-kata improve, ya kan? Meningkatkan produktivitas dari yang namanya glycosaminoglycans, seperti contohnya adalah hyaluronic acid yang bisa membantu untuk yang namanya mengelola yang namanya hidrasi sama pumpkin dari yang namanya skin atau kulit. Yang terakhir, ya kan, keuntungan dari yang namanya retinol pada kesehatan kulit adalah dan meregenerasi membuatnya menjadi senyawa yang berharga. Oke. Terus kemudian pada bidang dermatologi dan juga yang namanya perawatan kulit. Kemampuannya untuk yang namanya mendorong pergantian sel dan juga produktivitas dari yang namanya kolagen serta elastisitas itu cenderung untuk yang namanya bisa mengurangi berbagai macam keprihatinan yang namanya masalah kulit. Kesulitan pada yang namanya posisinya menjadi yang namanya sebagai kunci untuk mengelola yang namanya kulit menjadi sehat dan tidak terpapar. Itu dia. Itu yang bagian pertama, analisanya itu. Oke? Kemudian lanjutin lagi, di teks yang kedua adalah retinol, ya kan? Retinol dikatakan di situ adalah turunan dari yang namanya vitamin A. Has been telah lama digunakan pada yang namanya dermatologi dan juga yang namanya perawatan kulit. Karena keuntungannya pada yang namanya regenerasi dan juga kesehatan kulit. Nah, ingat di sini muncul yang namanya kata-kata however.
ya kan? Ketika kita muncul dengan menggunakannya namanya kata-kata however, ya kan? Dicek di situ, kalau yang namanya however berarti analisanya di sini akan ada yang namanya kata-kata but. Itu dia. Muncul kata-kata but, ya kan? But di situ analisanya adalah berarti dia akan pertentangan. Yang tadinya dia membahas hal yang positif, maka setelah but dia akan muncul yang namanya apa? Negatif, gitu. Oke, cek ya di situ ya dikatakan. Meskipun kepopulerannya, retinol juga bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Oke, khususnya particularly itu sama saja ketika kita membicarakan dengan menggunakan kata-kata apa? Spesifik atau menggunakan yang namanya kata-kata detail itu sama, udah. Khususnya jika digunakan tidak tepat atau berlebihan. Itu dia. Oke, itu yang di paragraf 1. Di paragraf kedua adalah retinol bisa menyebabkan, oke, ya kan? Ini dikatakan tadi kan di teks 1 banyak positifnya. Ini justru dia analisanya ke arah negatifnya. Retinol bisa menyebabkan yang namanya iritasi kulit. Termasuk di dalamnya itu ada yang namanya apa? Nih sudah disebutkan semuanya. Negatif semuanya di situ. Ya kan? Ingat sendiri, ini terjadi pada kulitnya yang kulit sensitif, ya kan? Ini bisa yang namanya meningkatkan sensitifnya kulit terhadap yang namanya radiasi UV. Membuatnya lebih yang namanya apa? Susceptible pada yang namanya paparan sinar matahari dan bisa yang namanya berbahaya pada kulit. Retinol, ya kan, juga bisa disturb, berarti apa? Merusak yang namanya apa? Fungsi barrier natural pada kulit. Mengacu malah cenderungnya nanti dia bisa berubah menjadi yang namanya dry, berarti analisanya kepada yang namanya apa? Kering, dehidrasi, berarti kurang ya, di situ juga fragrance. Ya kan, retinol bisa menyebabkan yang namanya pH, khususnya pada yang namanya tone kulit yang lebih gelap. Mengacu kepada yang namanya apa? Berkaitan dengan yang namanya kelebihan pigmen. Itu dia. Negatif lagi yang dibahas di sini. Sementara, ya kan, retinol itu bisa menjadi yang namanya bahan perawatan kulit yang efektif. Ini masih positif, ya kan? Potensi berbahaya dan kontranya tidak bisa overlook, tidak bisa diabaikan. Oke? Penting untuk menggunakan yang namanya retinol dengan yang namanya bertanggung jawab, ya kan? Dan juga yang namanya mengikuti, ya kan? Following seperti biasa. Guideline itu adalah petunjuk penggunaan yang baik. Oke, bisa berkonsultasi dengan ahlinya jika, ya kan, ada kekhawatiran atau efek yang berlebih. Itu dia. Tetap negatif yang dibahas. Oke, lanjut. Kemudian cek di situ. Nah, kita mulai untuk yang namanya yang ada di nomor 7. Kita cek di situ satu-satu ya. Pertanyaan yang nomor 7 adalah ambilnya dari yang namanya teks 1, ya kan? Teks 1-nya dikatakan di situ berdasarkan yang namanya teks 1, ya kan? Yang manakah yang bukan? Oke, saya ulang. Yang manakah yang bukan manfaat atau keuntungan dari yang namanya ini dia, retinol untuk kesehatan kulit. Ya kan? Rivet bisa memperbaiki yang namanya permukaan kulit. Ini positif, ya kan? Less prominent of line
mengurangi yang namanya garis-garis, iya dia positif. Terus kemudian ini dia formasi melanin yang berlebihan, oke masih tanda tanya. Oke, enhanced skin barrier meningkatkan yang namanya kekenyalan dari ini kulit, positif. Oke, soft and simple skin, lembut kulitnya, positif. Udah, berarti yang bukan adalah apa? C, itu dia. Lanjut, cek lagi di bawahnya. Apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi jika retinol, ya kan, digunakan tidak tepat atau berlebihan? Oke, kita cek di sini. Berlebihan ya, berarti berlebihan mengacunya kepada yang namanya, ada yang namanya efek negatif, ya kan? Kalau di A ada kata-kata improve, ya kan? Meningkatkan yang namanya kesehatan kulit, berarti otomatis dia positif. Kita mencarinya adalah apa? Negatif, coret. Oke, next lanjut. Kemudian ada kata-kata apa? Enhance. Enhance berarti sama saja dengan improve kan? Ini sinonimnya, ya kan? Meningkatkan yang namanya produksi kolagen dan meningkatkan yang namanya elastisitas dari yang namanya kulit. Ini positif, oke? Berarti salah. Terus kemudian ini dia dicek lagi di situ, ya kan? Meningkatkan yang namanya hidrasi kulit, ya kan? Kalau dehidrasi berarti kan negatif, kalau D dia negatif. Nah, ini H berarti otomatis bagaimana? Terus ketika tidak yakin lagi, cek belakangnya lagi. Refine, dari kata-kata fine, ya kan? Kayak memperbaiki kembali permukaan kulit, berarti dia positif. Oke, next lanjutin lagi. Bawahnya, ya kan? Efek yang tidak diinginkan dan juga berpotensi. Kata kuncinya di sini muncul kata-kata apa? Harm. Harm sama saja dengan membicarakan tentang yang namanya apa? Danger. Oke, danger berarti analisanya kepada yang namanya apa? Negatif. Oke, masih kita ini dulu. Kita keep dulu. Kemudian stimulate collagen grow and rejuvenate. Nah, ini dia kata kuncinya. Garis-garis, mengurangi garis-garis pada yang namanya wajah. Berarti otomatis jatuhnya dia adalah apa? Poin positif. Padahal yang dicari adalah apa? Negatif. Negatif ini cek di sini. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? D. Itu dia. Lanjut. Yang manakah di bawah ini yang namanya the main idea? Ide pokok dari yang namanya teks 1. Oke, kita cek ya. Ini dia. Pertama ambil. Di sini ada yang namanya apa? Preposisi. Ingat ya. Kita pernah membahas tentang yang namanya ketika kita bertemu dengan yang namanya sebuah apa? Preposisi, maka bagian depan dan bagian belakang dia merupakan yang namanya sebuah yang namanya apa? Kata benda. Ketika ada kata benda tersebut yang akan menjadi yang namanya head word atau kata benda utama berarti adalah yang letaknya di awal preposisi, berarti ini dia. Maka yang belakang sebagai yang namanya apa? Supporting, itu dia. Oke. Membahas tentang yang namanya pentingnya dari yang namanya vitamin A. Apakah yang dibahas adalah vitamin A? Tidak. Yang dibahas itu adalah berupa yang namanya retinol. Yang B, peran, ya kan, reseptor. Yang dibahas malah reseptor di sini, tidak sama sekali. Oke, turun, ya kan? Turun di sini. Apakah yang dibahas teks 1 ya? Ini saya ulang teks 1 ya. Yang dibahas yang namanya efek retinol pada yang namanya tekstur dan permukaan kulit dan penampilan kulit. Oke, kita keep dulu. Lanjut. Yang di sini apakah yang dibahas tentang yang namanya apa? Penggunaan retinol pada perawatan? Bisa, oke. Terus kemudian yang E yang dibahas apakah dia keuntungannya? Bagaimana? Kita cek yuk di sini. Kita cek. Kita bisa lihat. Pada teks 1 sama teks berapa? 3. Mayoritas teks 1 itu dia membahas tentang yang namanya hal-hal positif dari yang namanya apa? Retinol. Sedangkan yang namanya teks 2 itu mayoritas yang dibahas itu adalah apa? Negatif. Berarti otomatis kita bisa lihat ketika ada pertanyaan tentang yang namanya the main idea, ide pokok dari yang namanya apa?
teks 1 di situ cenderungnya dia akan bahasnya jenisnya adalah yang apa? Positif kan di situ. Udah, berarti otomatis jawabannya adalah yang ada kaitannya dengan yang namanya apa? Positif. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Silakan ketemu kata-kata apa? Benefit. Cenderungnya dia adalah apa? Positif. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah E, itu dia. Oke, lanjut. Next, kemudian. Nomor 10 dikatakan which of the following the best restage? Ya kan? Restage berarti pengulangan yang punya arti yang sama, ya. Ketika retinol bisa dikatakan yang namanya bahan skincare yang efektif, ya kan? Tapi dia punya potensi berbahaya dan kontra yang seharusnya tidak diabaikan. Udah, berarti di sini ada pertentangan. Oke, pertentangan dari yang kalimat awal setelah di belakang koma juga sama. Udah, kita cek yuk. Ya kan? Should not ya kata kuncinya, seharusnya tidak itu kata kuncinya. Kalau yang A, meskipun efektif, ya kan? Ini berarti otomatis hal yang negatif dicuekin aja. Nggak boleh. Oke, lanjutin. Next, kemudian keuntungan yang berarti itu berpotensi berbahaya dan kontradiktif. Bagaimana? Apakah sama dengan ini? Oke, kita tanda tanya dulu. Ketika retinol digunakan atau penggunaan retinol, penting untuk peduli tentang yang namanya hanya keuntungannya saja. Salah, karena dipastikan itu hanya positifnya atau negatifnya dia jangan mikir. Oke, lanjutin lagi. Retinol itu adalah bahan, oke saya ulang. Retinol itu adalah bahan skincare yang bermanfaat. Tapi resikonya seharusnya juga consider. Consider di situ artinya adalah dipertimbangkan. Oke, bagaimana ini masuk apa tidak? Oke, kita keep dulu. Potensi resiko dan kontradiktif dari retinol seharusnya tidak diajukan meskipun itu efektif. Cek ya di situ ya. Kita analisa. Ini ada kata-kata ingredientnya efektif. Oke, berarti ini efektif atau efektif di sini artinya adalah apa? Positif. Maka belakangnya dia harus berakhir dengan yang namanya apa? Dipertimbangkan atau tidak diabaikan. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya yang manakah? Jawabannya adalah D. Lanjut. Adverse effect itu artinya adalah, ya kan? Efek yang apa? Yang tidak diinginkan. Itu dia. Oke? Kalau desire itu diinginkan. Positif berarti sama, ya kan? Beneficial positif, favorable positif. Di sini ada kata-kata apa? An artinya apa? Negatif. Benar kan? Negatif berarti otomatis apa? Tidak. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah E, itu dia. Oke? Lanjut. Apa yang dapat disimpulkan? Oke. Apa yang dapat disimpulkan dari yang namanya kedua teks? Oke, kita cek lagi di situ. Yuk. Ini dia. Ini kan keuntungan, sing A. Maka direkomendasikan. Walaupun ada resikonya, sangat direkomendasikan. Bagaimana? Tidak. Oke. Yuk, keefektifan ini itu kan hanya tergantung pada yang namanya jenis kulit per individu dan kekhawatirannya. Berarti di sini hanya posisinya per person. Oke. Nggak peduli yang lainnya. Terus kemudian kalau yang C, positif sama negatifnya sama. Ya kan? Berarti butuh berhati-hati untuk yang namanya pakai. Ya kan? Saya ulang lagi. Ada positif, ada negatif. Itu sama pentingnya. Maka butuh yang namanya pertimbangan, ya kan? Yang sangat berhati-hati sebelum pakai. Oke, bisa masuk. Oke, karena yang teks 1 itu plus, teks 2 itu min, gitu aja. Kemudian ini yang dibahas hanya apa? Drawback.
Drawback hanya muncul pada yang namanya paragraf keberapa? 2. Coret. Gitu kan? Terus kemudian benefit. Analisanya kata kuncinya adalah benefit. Benefit muncul pada yang namanya paragraf berapa? 1 aja. Padahal yang dibutuhkan dari yang namanya apa? 2 teks. Berarti salah. Gitu aja. Berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah C. Itu dia. Oke? 1 sampai dengan 12 sudah diselesaikan. Oke, kita sekarang yang namanya geser ke part 3. Kalian nanti akan bisa membandingkan bahwa yang namanya part 1 sama part 3, versi untuk yang namanya kosakata, apakah kamu bisa menguasai lebih cenderung yang mudah yang part 2 atau part yang ketiga. Itu aja. Sebagai untuk yang namanya alasan pembanding aja di situ. Oke, yuk cek sekarang. Untuk yang namanya pertanyaan terlebih dahulu dari nomor 13 sampai dengan nomor 20. Kita cek di sini. Nomor 13, ya kan? Di situ ada kata-kata yang manakah kalimat dari, ingat, teks 2, oke? Teks 2 tentang yang namanya tingkah laku positif dari penulis terhadap yang namanya apa? Topik. Itu dia, ya kan? Bayangan kalian, tone adalah attitude. Udah, sama gitu aja. Oke? Next, lanjut. Ini dipastikan nih. Ini kalau ada yang namanya kata-kata refer to, udah dipastikan benar lebih banyak daripada salah. Udah, berarti otomatis ambil poin ada di sini semuanya. Oke? Muncul di situ. Berarti silakan di situ cari wajib benar. Kemudian what relationship, ya kan? Apa sih hubungan, ya kan? Hubungan yang namanya antara yang namanya teks 1 sama teks 2. Oke? Next, kemudian lanjutin lagi. Nomor 16, berdasarkan informasi dari yang namanya 2 teks, ya kan? Seperti biasa, the following will most likely happen in the future. Apa yang mungkin terjadi pada yang namanya masa yang akan datang, itu dia. Terus kemudian lanjut lagi, di situ ada kata-kata paraphrasing, kalimat paraphrasing, yang di situ artinya adalah additionally, coffee consumption may not be suitable. Mungkin saja tidak cocok untuk setiap orang, khususnya untuk yang namanya wanita hamil, kemudian anak-anak, dan yang namanya orang-orang dengan kondisi medis tertentu. Ya kan? Nah, itu maksudnya apa? Kemudian lanjut lagi. Nomor 18 di situ muncul dengan yang namanya ide pokok, ya kan? Pada yang namanya kalimat terakhir pada yang namanya teks 1. Itu apa? Lanjutin lagi seperti biasa, yang diambil adalah purpose, ya kan? Alias sama saja dengan yang namanya menggunakan yang namanya kata-kata intention, alias yang dibicarakan adalah apa? Tujuan. Tapi hanya tujuan pada yang namanya apa? Teks kedua. Kemudian yang terakhir di situ di nomor 20, ya kan? Di situ ada yang namanya kata-kata sustainable farming practice. Dan itu muncul hanya pada yang namanya teks 1, closest meaning, ya kan? Berarti apa? Punya yang namanya the same meaning. Punya yang namanya arti yang sama dengan apa ya? Itu dia. Oke? Yuk kita mulai untuk yang namanya part yang ketiga dari teks 1 dan teks 2. Kita cek di sini, ya kan? Teks 1. Teks 1 mengatakan seperti ini. Coffee plantation, tanaman kopi itu dikhususkan untuk yang namanya perkebunan yang mengolah khusus untuk tanaman kopi. Khususnya untuk yang namanya produksi biji kopi. Tanaman ini ya kan terletak pada yang namanya daerah tropis dengan yang namanya tanah yang kaya, kemudian curah hujan adequate tadi artinya adalah apa? Cukup, ya kan? Sama saja dengan yang namanya kita membicarakan yang namanya ada kata-kata apa? Enough, ya kan? Atau sama saja dengan menggunakan yang namanya tadi di depan ada kata-kata apa? Ample, itu dia. Oke. Next kemudian dan cocok untuk yang namanya kondisi temperatur, ya kan? Iklim yang cocok untuk yang namanya produksi kopi itu ditemukan dekat yang namanya daerah ekuator atau daerah muncul di sini adalah Khatulistiwa. Oke. Terus kemudian di mana
perkiraan temperaturnya itu antara 15 sampai dengan 25. Lanjutin lagi. Tanaman kopi membutuhkan yang namanya, ya kan? Season berarti otomatis musimnya musim dingin dan musim panas. Dengan yang namanya curah hujan tahunan sekitar yang namanya 1.500. Ya kan? Tanaman itu bisa yang namanya berkembang, ya kan, pada yang namanya daerah dengan yang namanya ketinggian dan juga yang namanya tanah vulkanik yang kaya dan juga yang namanya perlindungan yang khusus. Terus kemudian dilanjutin lagi, shade grown coffee plantation, dia kan bisa tanaman kopi bisa yang namanya mendorong yang namanya praktek, ya kan, keanekaragaman dan juga yang namanya perkebunan yang terus berkelanjutan. Proses produksi kopi di paragraf 3, ya kan, melibatkan yang namanya penanaman, pengolahan, kemudian di sini ada yang namanya harvest atau yang namanya crop, ya kan. Terus kemudian dan roasting, ya kan. Terus kemudian ini part regularly, ya kan, biasanya akan diolah, ya kan, sesuai dengan yang namanya perkembangan kesehatan. Bisa mendorong yang namanya perkembangan kesehatan dan tanaman biasanya itu akan harvest atau dipanen ketika yang namanya buahnya kopi itu sudah matang dan siap untuk dipetik. Setelah menanam, ya kan, biji kopi kemudian diekstrak dari yang namanya buahnya, kemudian dibersihkan dan dikeringkan untuk dipersiapkan untuk diekspor. Biji kopi yang hijau kemudian di roast, ya kan, dipanaskan untuk mengeluarkan yang namanya flavor, rasa dan aroma yang diinginkan. Kualitas dari yang namanya biji kopi tergantung pada yang namanya faktor dari yang namanya berbagai macam faktor. Contohnya adalah variasi kopi, kemudian kualitas tanah dan juga yang namanya iklim serta metode pemrosingan. Kemudian lanjut lagi pada teks kedua, konsumsi kopi menjadi yang namanya topik menarik selama beberapa tahun dengan debat yang masih berlangsung tentang yang namanya efek kopi pada kesehatan manusia. Mengkonsumsi kopi terus-menerus, ya kan, perkiraannya 3 sampai dengan 4 kopi per hari itu umumnya dianggap aman untuk orang dewasa. Tapi toleransi tiap individu terhadap kopi dan kafein itu bermacam-macam. Penelitian, ya kan, telah menunjukkan bahwa konsumsi kopi terus-menerus bisa yang namanya punya yang namanya beberapa kesehatan, termasuk meningkatkan fungsi kognitif, mengurangi yang namanya resiko beberapa penyakit seperti penyakit diabetes tipe 2, penyakit Parkinson, dan juga menurunkan resiko kematian dari segala macam penyakit. Di sisi lain, ya kan, konsumsi kopi berlebihan bisa mengacu kepada yang namanya efek negatif seperti gelisah, khawatir, insomnia, dan detak jantung meningkat, serta tekanan darah. Ditambah lagi, konsumsi kopi tidak cocok untuk setiap orang, khususnya wanita hamil, anak, dan juga yang namanya orang dengan yang namanya kondisi khusus, kesehatan khusus. Kesimpulannya, ketika konsumsi punya yang namanya efek positif dan negatif pada kesehatan, konsumsi yang terus-menerus umumnya dipertimbangkan untuk kesehatan dan untuk sebagian besar orang dewasa. Dan penting untuk peduli bagaimana efek kopi untuk kamu pribadi dan juga yang namanya konsumsi kamu sendiri. Pertanyaannya adalah, sisi positif dari yang namanya tingkah laku, perilaku dari yang namanya autor atau penulis adalah yang manakah? Kita cek nomor 13. Nomor 13 di situ adalah muncul dengan menggunakan yang namanya konsumsi kopi berlebihan mengacu kepada efek negatif. Pada yang namanya ini, positif apa negatif? Jelas dia negatif. Oke? Yuk, ini yang dicari adalah positif. Minum terlalu banyak kopi bisa menyebabkan insomnia dan mengganggu yang namanya pola tidur. Itu negatif. Oke? Lanjut. Ya kan? Konsumsi kopi tinggi bisa meningkatkan detak jantung dan ini jelas negatif. Oke? Konsumsi kopi bisa meningkatkan fungsi kognitif. Oke? Itu adalah positif. Yang terakhir, konsumsi kopi itu tidak cocok. Ya kan? Memang tidak cocok kan di sini kata kuncinya. Ya kan? Berarti dia otomatis apa?
negatif. Karena yang diambil itu adalah dari segi apa? Positif, maka otomatis jawabannya adalah apa? Otomatis jawabannya adalah D, itu dia. Oke, next lanjut. Teks 1 paragraf 3. Oke, kita cek di situ. Teks 1 paragraf 3. 1, 2, 3. Di situ muncul yang namanya kata-kata they. Oke, di situ pada muncul kata-kata they. Kata they, oke, pada teks 1 paragraf ketiga, ya kan? Sorry, bukan kata there, sorry. Kata there, iya kan? Kata there pada ini dia. Nah, ini dia. Oke, ada di situ. Ini yang ditanyakan untuk pertanyaan yang muncul di nomor 14, ya kan? Yang dimaksud dengan yang namanya kata-kata there pada yang namanya teks 1 paragraf ketiga, ya kan? There-nya berarti mengacu kepada yang namanya bentuknya adalah bentuk apa? Di sini dia jelas-jelas bentuknya adalah bentuk jamak. Itu aja. Berarti otomatis mengacunya mencari dari yang namanya yang sebelumnya yang merupakan yang namanya bentuk jamak. Kita cek di situ. Oke. Ngambilnya dari yang namanya awal ACC sudah ketemu jawabannya. Kalau yang ini kan ini biji yang dibahas. Kemudian ini juga sama. Plantation tanamannya, ya kan? Penanamannya. Spumer adalah yang namanya pekerjanya atau petaninya. Ini adalah tanaman kopinya. Ngambil dari situ, ngambil dari yang namanya awal di sini. There itu siapa? There itu jamak. Jamak ambilnya dari mana? Nah, ini dia. Lah, ini dia dari sini. Oke, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah coffee plants. Ketemu, itu dia. Untuk nomor 14. Oke, apa sih hubungan dari yang namanya teks 1 sama teks kedua? Oke, kita ulang ya. Di situ teks 1 tuh bahas apa ya? Teks 1 itu tentang yang namanya kopi itu ditanam di mana, gitu aja. Tempatnya bagaimana, kemudian lahannya seperti apa, curah hujannya seperti apa, dan juga yang namanya temperaturnya seperti apa. Sedangkan teks kedua adalah cenderung kepada yang namanya ambil dari yang namanya teks 2 itu adalah yang namanya coffee consumption. Itu muncul pada yang namanya, kalau yang teks 1 describe coffee consumption, sedangkan yang namanya ini dia mendiskusikan tentang ini. Berarti ketemu jawabannya adalah A. Nomor 16, nomor 16 di situ yang manakah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, ya kan? Cek di situ masa yang akan datang yang manakah? Masa yang akan datang berarti nomor 16 di situ, cek di situ permintaan kopi itu akan menurun, tidak, nggak mungkin. Ini kata kuncinya, salahnya di sini. Sustainable farming practice will become more prominent, menjadi yang namanya lebih utama. Utama berarti unggul, itu aja. Unggul, udah. Terus kemudian mendorong yang namanya keanekaragaman dan mengurangi yang namanya efek lingkungan mungkin bisa masuk. Oke, coffee production akan yang namanya fully automated dan mengurangi, ini dia, mengurangi kan di situ kata kuncinya. Kata mengurangi tidak mungkin. Oke, kemudian health benefit, keuntungan kopi akan yang namanya proven to be malah mitos, dikaitkan dengan mitos, tidak sama sekali. Kopi akan menjadi yang namanya, nah ini dari awal aja, kopi akan menjadi yang namanya rare and expensive. Oke, salah. Berarti ketemu jawabannya adalah B, itu dia. Lanjut. Nomor 17, selanjutnya tidak cocok untuk orang tersebut, orang-orang yang sudah disebutkan. Berarti yang manakah? Berarti nggak cocok dengan yang sudah disebutkan tersebut, ya kan? Berarti cek di situ. Yang A, ya kan? Malah wanita hamil itu disupport, ini malahan didukung untuk minum kopi, salah. Oke, tapi konsumsi kopi itu secara umumnya itu aman dan punya resiko, salah. Punya resikonya tetap. Kebalikannya, efek kesehatan pada konsumsi kopi itu identik dengan yang namanya semua individu tanpa melihat, enggak sama sekali. Terlebih lagi konsumsi bisa menjadi bertentangan untuk yang namanya 4 individu, termasuk ada di situ ya, wanita hamil, anak,
dengan yang namanya kondisi itu karena sangat potensi untuk yang namanya berimbas pada kesehatan. Betul, itu dia. Berarti 17 ketemu jawabannya adalah D. Kemudian ide pokok dari yang namanya paragraf terakhir teks 1, ya kan? Ide pokoknya tentang apa? Produksinya yang dibahas, gitu aja. Satu aja, produksi yang dibahas. Berarti sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah kata-kata apa? B, itu dia. Next, lanjutin. Kemudian 19 yang ditanyakan itu adalah apa? Tujuan. Tujuannya untuk apa di situ? Tujuannya adalah yang namanya apa? Teks 2. Teks 2 itu berkaitan dengan yang namanya apa? Coffee consumption. Berarti otomatis manakah? Cuma ada satu tok di sini kan ya. Coffee consumption itu ada di A sama ada di D. Itu cuma ada itu. Berarti otomatis evoke emotion readers about terus kemudian present balance. Dia nggak balance, cenderungnya ke arah ininya. Berarti otomatis tujuannya adalah A, itu dia. And then yang terakhir adalah praktek perkebunan yang berkelanjutan. Oke, berarti otomatis perkebunan, ambil aja yang sama-sama perkebunan. Perkebunan berarti ada yang namanya farming, ada yang namanya farming. Ini coret, ini aja coret, udah. Terus kemudian yang ini juga ada bisa masuk, ya kan, ada farming. Udah, berkelanjutan berarti terus-menerus tanpa meninggalkan yang namanya efek negatif. Berarti sustainable agriculture tidak, ya kan, eksploitasi, malah dieksploitasi arahnya jadinya adalah negatif, salah. Kemudian responsible berarti nggak bertanggung jawab, itu negatif, berarti salah. Berarti ketemu jawabannya adalah E. Oke, cukup untuk hari ini untuk yang namanya bahasa LBE. Untuk paketnya adalah paket PMY 606. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.